Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai fakta dan opini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kalian mampu mengenal dan mendalami ciri-ciri serta membedakan apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fakta dan opini. Sebelumnya Ibu ada sedikit motivasi, ini dari Nelson Mandela, yang bunyinya yaitu, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu fakta. Jadi apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Bisa dikatakan bahwa kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Jadi fakta itu adalah kejadian yang benar-benar real atau nyata, bukan kejadian yang dibuat-buat. Lalu kita masuk ke ciri-ciri kalimat fakta. Apa saja ciri-ciri kalimat fakta? Itu ada 3. Yang pertama yaitu memiliki data akurat. Data akurat itu data yang seperti apa? Yaitu data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Data tersebut berupa bilangan statistik termasuk juga tanggal maupun waktu kejadian dari data tersebut. Lalu yang kedua yaitu bersifat objektif. Maksudnya bersifat objektif itu yaitu pernyataan yang terdapat di dalamnya itu bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya lembaga resmi. Dan yang ketiga yaitu benar-benar terjadi. Jadi, sebuah kalimat itu dapat dianggap sebagai fakta apabila pernyataan atau kejadian tersebut benar-benar terjadi. Misalnya kamu melihatnya dengan kepala sendiri atau mendengar laporan kejadian tersebut dari orang-orang yang berwenang. Barulah kalimat itu bisa dikatakan kalimat fakta. Lalu kita masuk ke opini. Apa itu opini? Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun yang sedang terjadi. Jadi, opini itu biasanya mengandung pendapat atau asumsi dari seseorang, bukan kejadian yang fakta. Lalu kita masuk ke ciri-ciri opini. Apa saja ciri-ciri kalimat opini? Itu ada 3 sama seperti kalimat fakta. Yang pertama yaitu mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Jadi sebuah kalimat dikatakan opini apabila kalimat tersebut mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Setelah itu, ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat subjektif. Kalau tadi kalimat fakta bersifat objektif, kalimat opini itu bersifat subjektif. Maksudnya yaitu hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak, sehingga tidak bisa dikatakan netral. Sedangkan ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Maksudnya yaitu kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Biasanya kalau di kalimat opini itu dia lebih banyak mengandung kata-kata paling, lebih, agak, biasanya itu termasuk kata-kata relatif. Lalu di sini ada contoh kalimat fakta. Bisa kalian lihat yang pertama itu ada sebuah kalimat, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 237 juta jiwa. Mengapa dia bisa dibilang kalimat fakta? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat data yang akurat, yaitu adanya tahun, adanya jumlah dari objek tersebut. Lalu bisa kalian lihat di contoh yang kedua, itu ada kalimat
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada tahun 2014. Mengapa kalimat tersebut bisa dikatakan kalimat fakta? Karena kalimat tersebut bersifat objektif. Di situ ada dibilang berdasarkan catatan Komnas Perempuan. Sedangkan di ciri-ciri yang bersifat objektif itu diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya lembaga resmi. Komnas Perempuan itu adalah lembaga resmi, jadi kebenarannya bisa dipegang. Lalu di contoh yang ketiga itu ada kalimat sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberang jalan. Mengapa dia bisa dikatakan kalimat fakta? Karena kejadian tersebut benar-benar terjadi. Tadi di ciri-ciri disebutkan bahwa sifat benar-benar terjadi itu apabila kamu melihatnya dengan kepala sendiri atau bisa juga mendengar laporan kejadian tersebut dari orang yang berwenang. Jadi kalimat tersebut dapat dikatakan kalimat fakta karena benar-benar terjadi. Nah, lalu di sini ada contoh kalimat opini, juga ada 3. Yang pertama bisa kita lihat, ada kalimat Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Kalimat tersebut dikatakan kalimat opini karena dia mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Di kalimat tersebut ada kata-kata Kapolsek menduga. Biasa menduga itu hanya pendapat pribadi. Jadi pendapat pribadi itu termasuk kalimat opini. Lalu di kalimat kedua ada kalimat saya yakin dia yang mencuri barang saya. Itu termasuk subjektif. Kalimat tersebut bersifat subjektif. Karena hal-hal yang dikemukakan itu hanya menurut salah satu pihak saja. Jadi dia hanya menduga bahwa orang tersebutlah yang mencuri barangnya. Seharusnya dia tidak bisa menuduh seperti itu. Karena hal itu mungkin belum betul-betul terjadi pada orang tersebut. Lalu contoh kalimat opini yang ketiga itu ada kalimat semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa kalimat ini juga termasuk kalimat opini? Karena kalimat ini memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata biasanya. Yang kata biasanya itu termasuk dalam kata-kata relatif. Jadi kalimat tersebut dapat dibilang kalimat opini. Nah, baik, di sini Ibu mempunyai contoh soal atau kuis. Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kuota haji Indonesia untuk tahun ini resmi dikurangi sebesar 50.000 orang. Ini termasuk kalimat fakta. Kenapa dia termasuk kalimat fakta? Karena di dalam kalimat ini terdapat data atau jumlah yaitu sebesar 50.000 orang. Iya, bagus. Baiklah, itulah penjabaran tadi tentang apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas latihan. Kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian. Kalian harus membuat 1 kalimat fakta dan 1 kalimat opini. Ibu kasih waktu 10 menit, bisa? Bisa. Ya, kerjakan dimulai dari sekarang. Baik, jadi ini latihan kalian sudah dikumpul semua sama Ibu. Ibu mau minta tolong 1 orang untuk membacakan hasil diskusi teman kalian. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Andin tolong. Tolong bacakan hasil diskusi temannya. 1 kalimat fakta dan 1 kalimat opini. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat itu merupakan kalimat fakta. Ya, benar. Yang opininya? Bakso adalah makanan terlezat di Indonesia. Mengapa dibilang opini? Karena tidak semua orang bilang bakso makanan terlezat, bisa jadi makanan yang lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalimat fakta yaitu adalah kalimat yang real atau nyata. Sedangkan kalimat opini itu adalah kalimat yang mengandung pendapat atau spekulasi dari seseorang.
Minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran yaitu tentang Pen. Ya. Baiklah, cukup sekian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.